tapi aku hanya gunakan setengah bungkus, artinya sebanyak 100 gram. Ini aku masukkan ke dalam panci kecil seperti ini. Setelah itu tambahkan sebanyak 120 ml air bersih, kemudian 65 gram gula pasir biasa, kemudian setengah sendok teh garam. Kalau udah, ini akan aku aduk sebentar, kemudian akan aku masak menggunakan api yang sangat kecil. Dimasak sambil terus diaduk seperti ini sampai si menteganya ini larut. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, segera matikan api, kemudian ini disisihkan dan tunggu sampai suhunya turun. Dan langsung aja aku akan membuat bahan adonan yang A, aku sebutnya bahan A dan B ya. Masukkan tepung terigu, susu bubuk, kemudian vanila ekstrak. Boleh menggunakan vanili bubuk ataupun yang cair. Kalau udah, ini diaduk dengan spatula sampai semuanya tercampur dengan merata. Dan untuk semua takaran tepung terigu, di sini aku mengukurnya menggunakan sendok makan cembung. Kalau udah tercampur rata, ini langsung aja masukkan mentega yang tadi udah kita lelehkan sama-sama. Ini tekstur mentega, suhunya masih panas ya. Jadi aku aduk menggunakan bantuan spatula seperti ini. Nanti kalau suhunya udah turun, lanjutnya akan aku uleni menggunakan tangan supaya hasilnya lebih merata dan lebih cepat. Ini adonannya diuleni sampai teksturnya tercampur dengan merata. Kalau udah seperti ini, akan aku tambahkan sebanyak 1 butir kuning telur dengan ukuran yang lumayan besar. Kemudian ini terus diaduk sampai telurnya ini tercampur dengan merata. Nah, pada proses pencampuran ini, si tekstur adonannya ini memang cenderung agak berat dan sedikit lengket. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau adonannya teksturnya seperti ini. Nah, ini langsung aja taburi dengan sedikit tepung terigu ke dalam alas kerja, kemudian pindahkan adonan. Lalu ini akan aku uleni lanjutannya seperti ini. Jadi hanya menambahkan sedikit taburan tepung terigu ya. Kemudian ini terus aja diuleni selama 5 menit sampai teksturnya benar-benar kalis seperti ini. Nah, kalau udah, ini mau aku langsung bungkus menggunakan plastik wrapping. Kalau nggak ada wrapping, teman-teman bisa menggunakan plastik biasa atau masukkan ke baskom, kemudian ditutup menggunakan kain serbet yang bersih. Lalu ini didiamkan di dalam suhu kulkas selama 15 menit. Kalau udah, langsung aja lanjut ke bahan atau adonan yang berikutnya. Ini aku sebut dengan adonan B. Masukkan sebanyak 10 sendok makan cembung tepung terigu segitiga. Lalu ini tambahkan sebanyak setengah bungkus atau sama dengan 100 gram mentega atau butter seperti ini. Kemudian ini diaduk dan diuleni sampai semuanya tercampur dengan merata. Jadi untuk resep ini aku tidak menambahkan minyak goreng ya, karena ini teksturnya aku mau bikin yang tekstur lembut. Dan jika teman-teman mau dapetin tekstur yang renyah, boleh banget menggunakan atau menambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Kalau udah, kedua adonan ini sama-sama udah aku istirahatkan selama 15 menit, maupun adonan A ataupun yang B. Kalau udah, ini langsung aja dibagi. Bagi adonan menjadi beberapa bagian seperti ini. Itu kan adonan A, kemudian diisi dengan adonan B, kemudian dibulatkan. Jadi ini prosesnya sama ya, kalau teman-teman mau bikin bolen, ini sama banget prosesnya kayak gitu. Kemudian ini dirapikan atau dibulat-bulatkan seperti ini. Ini didiamkan selama 10 menit aja, jangan lupa ditutup menggunakan serbet atau plastik wrapping. Dan udah 10 menit, lanjut aku akan ambil satu adonan. Adonan yang lain jangan lupa ditutup supaya nggak kering dan teksturnya jadi lebih lembut. Ini satu adonannya, kemudian akan aku pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Nah, untuk membuat strudel ini memang teksturnya agak besar, jadi perbandingannya kalau adonan A teman-teman menggunakan 30 gram, berarti adonan B teman-teman menggunakan setengahnya alias 15 gram. Yuk kita praktekkan sekali lagi, ambil satu adonan, kemudian ini dipipihkan memanjang dan bentuknya kotak seperti ini. Nah, ini terus aja sampai teksturnya benar-benar tipis, tapi jangan terlalu ditekan. Dan lipat bagian atas bawahnya, lalu lipat lagi seperti di videoku.
Selanjutnya ambil satu lagi yang adonan udah dilipat, ini langsung digilas memanjang seperti ini. Pastikan untuk ukurannya ini agak besar. Untuk tebalnya ini benar-benar tipis ya, tapi nggak tipis banget, jadi masih kurang lebih setengah sentimeter untuk ketebalannya. Dan untuk lebarnya ini benar-benar lebar, kalau bisa selebar yang kalian bisa. Tujuannya supaya nanti isiannya bisa tercover semua. Kemudian ini lanjut untuk isiannya, aku menggunakan coklat blok, pisang uli atau pisang jantan, kemudian keju. Setelah itu ini akan aku garis supaya nanti hasilnya rapi. Kalau udah ini dikerap bagian kanan kiri seperti ini, jadi pas garis gitu ya. Untuk garis yang tengah itu jangan sampai putus, tapi untuk garis kanan kiri sampai putus seperti ini. Nah tujuannya adonan ini lebar supaya nanti saat menganyam si adonan atau si rumbainya ini nggak akan putus. Kalau teman-teman di videoku selanjutnya kan banyak yang ngeluh kalau misalnya saat menganyam adonan mereka itu pada putus. Nah berarti teman-teman kurang lebar saat menggilasnya. Nah, udah langsung aja dimasukkan potongan pisang, kemudian keju dan potongan coklatnya. Untuk isiannya ini sesuaikan dengan selera aja, teman-teman boleh menggunakan seres, coklat, ataupun choco chip, atau cuma pisang keju aja. Jadi ini untuk isiannya sesuaikan aja dengan selera. Karena ini aku mau dimakan sendiri, jadi aku kasih isian tuh yang super duper banyak banget. Nah kalau udah di bagian ujung kanan kiri atau ujung atas bawahnya dilipat seperti ini, tujuannya untuk mengunci isiannya supaya saat dipanggang dia nggak melebar kemana-mana ya. Jadi memang bagiannya lebih panjang dan lebih lebar. Kalau udah ini langsung aja dianyam. Nah di video ini aku memang salah ya, harusnya tuh yang dianyam tuh dari kiri ke kanan, tapi aku sebaliknya dari kanan ke kiri, jadi tuh ya begini nggak rapi. Nah aku jadi ini saranin teman-teman harus dari kiri ke kanan supaya hasilnya rapi, tapi nggak masalah. Ini masih tetap bisa dilipat tapi hasilnya nggak rapi ya. Kalau udah langsung aja akan aku olesi menggunakan kuning telur, atau dengan dua cara teman-teman bisa mengoven dulu selama 15 menit atau 10 menit kemudian dikeluarkan dan baru diberi olesan. Tapi sekali lagi di sini aku mau bikinnya simple aja yang cepat, jadi aku langsung diolesi menggunakan kuning telur kemudian tabur dengan choco chip atau seres atau boleh ditaburi keju seperti ini, jadi sesuaikan dengan selera. Kalau udah dipanggang dengan api 200 derajat celcius, dipanggang selama 35 menit. Nah yang udah matang, untuk mengovennya teman-teman sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya, aku pakai api atas bawah. Nah hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh berlayer alias berlapis tanpa horse fat, dan ini teksturnya benar-benar crunchy tapi ini tetap lembut. Kalau dijual, aku jual seharga Rp25.000 dengan ukuran sedang. Jadi nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Jadi kalau dimakan ini bisa dimakan 2-3 orang. Tapi kalau aku ini cukup aku makan sendirian aja ya. Karena ini tuh benar-benar nagih. Ini teman-teman bisa lihat teksturnya ini benar-benar